Nah, oke. Contoh yang paling ini saya contohkan ya. Nah, ini kelihatan kan? Saya kasih contohnya ya. Kelihatan ya? Halo? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, PT Aman misalnya kan. Nah, PT Aman, lalu di sini PT apa namanya? PT atau Badan PT Sehat misalnya kan, gini. Ya. Nah, PT Aman melakukan apa namanya? Melakukan penyewaan kendaraan ke PT Sehat, ya kan? Nilai sewa adalah sebesar 23 juta, ya kan? Nah, pertanyaannya kalau dia nilai sewanya 23 juta, tidak tidak termasuk PPN, maka berapa PPh? Berapa PPh pasal 23, ya kan? Nih, itu satu. Yang kedua, siapa yang memungut PPh 23, ya? Nah, kalau seperti ini, kira-kira siapa yang memungut PPh 23? PT Sehat, Pak. PT Sehat, Pak. PT Sehat, iya. PT Sehat yang memungut kan? Nah, itu berarti eh, berapa berapa PPh pasal 23-nya? Yang pertama berapa? 2% ya. Misalnya nanti tergantung ya, tergantung transaksinya ya, 2%. Tarifnya 2%. Kemudian berarti 23 juta. Ini 23 juta kali 2%. Kan? 23 juta kali 2%. Berarti 460 kan? Yang memungut adalah PT yang memungut PT Sehat. Sehat. Nah, nah, dalam pada waktu PT Aman memungut ke apa namanya, menagih ke PT Sehat, yang ditagih adalah kan itu kan berapa pasal 23-nya tadi 402% kali 23 juta berarti 400 itu PPh 23-nya kan.
Terus siapa yang memungut adalah PT Sehat. Kemudian apa namanya? Berapa tagihan PT Aman? Ya kan? Kan DPP-nya tadi adalah 23 juta. Kalau kita bicara ini dulu ya. 23. Kemudian PPN-nya berarti 10% misalnya. Karena kita kalau yang sekarang kan 11%, kita bikin 11% aja ya. Supaya ngikutin yang baru. Nah segini. Jadi total tagihan PT Aman adalah sebesar 460 tambah 23 juta tambah 2,5 ya, Pak? bentar, berapa? 460 tambah 23 juta tambah 2530. Nah, kan ini kan tagihannya dia kan sebesar ini ya. Berarti yang 20. 460-nya nggak ke bawah, Pak? Iya, makanya ini dulu. Ini kan total tagihannya kan. Baru nanti kalau di invoice-nya itu berarti potong PPh 23 kan? Nah, berarti itu dikurang segini ya. Ini kan, maka total total yang dibayarkan PT Sehat adalah ini kurang ini. Itu segini yang dibayar. Ini nanti untuk UTS-nya kurang lebihnya kayak gini, Pak. Ya, nanti kan berdasarkan instruksi terbaru, kita nanti akan bicara mengenai eh, apa namanya UTS-nya itu nanti dalam bentuk kasus jadinya. Jadi nanti kita misalnya kalau PPh tiga kalau dia mungut 2%, berarti berapakah yang dibayar misalnya gitu kan? Kan ini aja sih pentingnya ini. Karena dia misalnya dia pakai PPN berarti kan maka ada PPN-nya 11%. Total tagihannya adalah DPP ditambah PPN berarti sekitar 25.530 kan? Maka pihak pihak PT Sehat memotong PPh tiga kan? Ya enggak? Dia kan motong PPh tiga kan? Mm-mm. Nah, jadi total yang dibayarkan PT Sehat adalah sekitar 25 juta. 25 juta 070 yang dibayar ke PT PT Aman. Aman. Ya kan? Nah, ini kayak gini maksudnya. Jadi ada sistem pungut dan potong. Nah, makanya makanya disebutkan pot put. Apa namanya? Pot put itu potong pungut, pungut potong kayak gitulah. Jadi siapa yang memungut PPN, siapa yang potong PPh gitu kan. Transaksi dua ini. Jadi PPh tiga itu seperti itu. Oke, kita balik lagi coba lagi misalnya gini. Itu kan penyewaan atas apa tadi kendaraan ya. Kalau misalnya jasa, misalnya ini kita bicara dulu PT kaum misalnya kan.
Kemudian di sini PT Sinar, ya kan? PT Sinar, PT Sinar merupakan perusahaan cleaning service ya, cleaning service di PT Sinar. Jumlah anggotanya 12 orang misalnya kan, ya. Biaya atas jasa tersebut misalnya 76 juta gitu kan. Ya kan? Nah, 76 juta biayanya. Berarti 76 juta di luar PPN. Oke. Sekarang kalau ditanya berapa yang harus dibayar PT Sinar? Berapa yang harus dibayar PT Sinar ke PT Kau? Nah, siapa yang bisa? Berapa dia bayar? 1.520.000 Pak. Berapa? 1.520.000. Kenapa? Soalnya kan si PT Sinar ini kan dia kan si pemungut ya Pak jatahnya. Jadi Hmm. dipintainnya 2%. Jadi 76 juta dikali 2%. 1.520.000. Nah, itu tuh, itu yang maksudnya. Jadi kita kembali ke yang tadi tuh. DPP-nya berapa tadi? 76 juta, ya kan? 76 juta ya. Ya Pak. Nah, ini artinya kita kembali kepada berapa yang dibayar. Maksudnya kan, berapakah yang dibayar? Kemudian PPN-nya, misalnya kan kita bicara tetap harus ada PPN-nya kan? Kali 11%. Nah, total tagihan adalah ini, ya kan? Ya, jadi kalau ditagih PT Kaum itu dia akan nagih sebesar ini sebenarnya kan? Tapi karena ada PPh pasal 23 berapa? Oke, kita anggap 2%. 2% sebenarnya 2% enggak berubah dari situ. Iya kan? Maka kita harus kurangkan 76 dikali 2%. Nih, maka total bayar PPh total bayar total Tagihan. tagihan yang dibayar
Berarti harus ini dikurang ini gitu kan? Nanti Iya, segini Pak. yang dibayarnya. Berarti Nah, eh, PT Sinar jatuhnya pemotong ya, Pak? iya. Jadi yang dipotongnya ini berarti ini nanti kan PT Sinar kan harus memotong sebesar ini kan dari tagihannya itu. Nah, atas tagihan yang ini maka nanti akan di apa namanya? Apa namanya? Akan dikreditkan oleh PT Kaum. Kan ini kan dipotong nih 1.520.000 kan? Iya, Pak. Nah, oke. Itu akan dipotong oleh PT Kaum. Jadi kalau PT Kaum nanti motong sebesar ini. Nanti ada namanya bukti potong. Nah, ini ada bukti potongnya yang buat nanti PT Sinarnya. Ini juga seperti itu. Ini ada bukti potong. Nah, dibuat bukti potongnya tanggal berapa gitu kan? Ya kan? Nah, nanti Iya, Pak. dibuat seperti itu. Nah, kita lalu apa fungsinya PPh tiga yang kalau kita dipotong? Bagi PT Sinar, dia motong kan? Dia harus lapor ini ke pajak. Apa lapor ke negara. Nah, di sini PT Sinar Sinar ya, PT Sinar wajib bayar PPh tiga yang dipotong ke kas negara. Ya kan? Jadi dipotong. Kemudian PT Sinar eh, wajib membuat bukti potong dan diberikan ke PT Kaum ya kan. Nah, gini. Kayak gitu. Nah, nanti bukti potong inilah kita stop dulu ininya. Bukti potong inilah yang nanti kita pakai di sini. Nih, kelihatan kan? Udah mau habis, bentar. Nah, nanti kita masukkan dari itu ke sini. Tadi kan misalnya PT Kaum, PT Sinar, kan PT Sinar yang motong tadi ya. PT Sinar, nomor NPWP-nya misalnya sama atau nanti gini, jasa taruh nanti kan tergantung mau jasa lainnya atau apa nanti itu kelompoknya kan. Nah, kalau tadi berapa dia ya? Kalau tadi dia PT Sehat itu tadi motong misalnya 460 kan dari 23. Ini kan 460 bagi 2%. Nah, 23. Baru nanti di sini kali 2%. Nih, berarti kan ini kan nanti nomor NTPN-nya mana gitu kan? Kayak gitu. Jadi nanti kalian di PT-nya, nanti di PT-nya buat, kalau saya PT-nya, kalau berdasarkan buku saya kan ini PT-nya saya itu kan namanya PT 2
2 putra motor kan. Nah, nanti kalian yang di yang di sini yang lampiran ini nanti buat aja jadi contohnya seperti itu. Cara untuk tugas berikutnya, untuk tugas malam inilah. Ya, kira-kira dengan begini ada pertanyaan nggak? Ini kan cara bukti potongnya dan secara Berarti, memasukkan ke formulirnya. berarti yang rupiah itu DPP-nya ya, Pak ya? Rupiahnya, Yang kolom kolom yang rupiahnya. ini, Nah, ya, iya ini rupiahnya, rupiah DPP-nya, dasar pemotongannya dari mana, dari angka yang mana, gitu kan? Nah ini PPh yang dipungut. Nanti di sini nomor bukti potongnya dibuat, nomornya, ya pemungutannya, nomornya nomor berapa atau NTPN-nya boleh juga. NTPN itu kalau yang sudah dibayar ya kan. Kemudian ini tanggal pemungutannya, yang ini, ya tanggal pemungutannya. Nah, oke. Sampai di sini ada ini enggak? Ada eh, apa namanya yang perlu ditanyakan? Saya sebentar, siapa tahu masih bisa ya, sebentar ya. Nah, kadang-kadang kan kalau transaksinya misalnya di sini kayak PT ini kaum ini dia kan kalau misalnya di sini dia kan menyewakan orang, artinya mengirimkan orang ke sana. Kalau di sekarang-sekarang ini cleaning service itu semua ini dianggap digaji sama perusahaan yang menerima jasanya. Nah, baru nanti dari total gajinya mereka, lemburannya apanya semua di itu, misalnya 70 juta, 76 juta satu bulan, satu kali nagih. Maka nanti untuk perusahaan cleaning service-nya dapat misalnya 15% dari total yang ditagih. Itulah yang disebut dengan manajemen fee. Nah, yang 76 juta ini nih bisa dianggap menjadi apa tuh namanya? Penggantian. Penggantian atas jasa karyawan yang 12-nya gitu. Nanti jangan sampai salah. Nanti itu bisa bisa muncul di dalam soal. Oh ini yang mana jasanya, yang mana jasa yang dipotong PPh 23, yang mana jasa yang dipotong dengan PPh pasal 21. Kalau ini terkait dengan yang 12 untuk penggantian gaji ke-12, maka ini akan masuk nanti ke ranahnya PPh 21. Tapi kalau misalnya ada dapat manajemen fee dari sini misalnya 15%, ya kan dari sini dapat dia 15% kali 76 juta. Maka dia dapat berapa? 11. Nah, nah, yang dipotong PPh 23-nya adalah sebesar ini. Kalau misalnya seperti itu ya. Ini manajemen fee namanya, manajemen fee. Pak, Maka saya mau kalau nanya. hmm, Jadi untuk perhitungan yang dipemotong sama pemungut itu diambilnya PPh pasal 23 aja atau 21 sama 22, Pak? nah, kalau dia kasusnya PPh 23, ya, sorry tadi pertanyaannya gimana? Jadi untuk naruh data di pemungutan sama pemotongan pajak itu, kita ngambil PPh pasal 23 aja atau 21 sama 22, Pak? Kalau dia bicara dengan PPh badan, kita kan ini kita bicara badan ini kan. Nah, kalau kita bicara badan, maka dia berhubungan dengan PPh pasal 23, 22, 23, 24, 25. Ya kan? Yang terkait dengan jasa, maka dia nanti akan PPh pasal 21.
22 sama 23 itu jasanya kan. Kalau PPh 21 perusahaan artinya karena kita kan badan ini, kalau badan itu kan PPh 21 nggak mungkin dikreditkan karena itu kan rananya orang pribadi sebenarnya. Tapi di dalam perusahaan itu yang bisa dikreditkan hanya itu PPh 22, 23, 24, 25. Ya kan? Kalau ada 26 yang kalau kita misalnya melakukan jasa ke luar negeri, nah, ya ini kan kayak ekspor itu kan. Kalau kita jasa berarti jasa apa namanya? Jasa kena pajak misalnya. Ekspor ke luar negeri, ekspor jasa tapi. Nah, kayak misalnya melakukan lab ke luar negeri karena misalnya ada batu yang mau dilakukan lab, apakah ini bagus atau tidak gitu loh. Kandungannya apa gitu kan. Kita lab kan ke luar negeri. Nah, nanti kita atas lab itu, maka kita harus memotong PPh 26, ya kan? Nah, itu bisa dikreditkan juga. Kan kita bayarkan ke negara, tapi yang kita bayarkan ke negara itu menjadi kredit pajak kita juga seperti itu. Jadi yang paling penting di sini saya tegaskan 22, 23, 25, 24, 25. Kayak gitu. Ya. Berarti sesuai sama pertanyaan soalnya ya Pak ya? Iya. Kalau di sini dibilang PPh 23, udah berarti ini PPh 23. Kalau ditanya misalnya ekspor itu kan, impor ya Mm-mm. kan. Kalau impor nanti berhubungan dengan PPh 22. Itu yang kita kerjain itu pakai CIF gitu kan. Berarti Cost pemotongannya pakai pasal 22 gitu ya Pak ya? Nah, Kalau itu impor. kalau impor pasal 22. Terus kalau kita jual ke pemerintah, saya ke bendaharawan, itu dipotong PPh 22-nya 1,5%. Ya kan? Ada Iya juga. Pak. Jadi PPh 22 itu banyak. Jadi bukan hanya ini. Banyak dia PPh 22-nya. Berarti untuk pemotongan setiap persennya juga kita harus nge-searching ya Pak ya? Karena kan Iya. kadang suka berubah-berubah ya Pak. Iya berubah. Karena ini kan misalnya jasa lain ini termasuk kepada golongan jasa lain. Kalau dia masuk ke golongan jasa lain, berarti kita pakai 2% berarti kan. Tapi kalau misalnya PPh 23 itu ada royalti kan, itu kan kena 15% royalti. Iya Pak. Paham Pak. Nah, jadi nanti berdasarkan transaksi dan kejadian Iya. yang terjadi